ketika lo awal bergabung sama PAN itu ngomongnya adalah soal mau meningkatkan kesejahteraan musisi. Ini kita akan sedikit julid nggak sih kayaknya? Gue harus minta maaf. Gosip ya. Minta maaf dulu nih. Serius lo ke politik, sikut-sikutan lo gitu, apa lebih kejam gitu dunia. Menurut gue partai yang paling fresh sih ini sih. Yuk datang ke TPS, coblos PAN nomor 12. JJ Richie Ismail alias JJ Govinda. Yes. Apa kabar bro? Alhamdulillah kabar baik. Richie Ismail tuh gimana ceritanya bisa jadi JJ? Itu pertanyaan semua orang setiap gue ketemu. Jauh banget dari Richie ke JJ gitu ya. Iya. Itu karena gue dulu nggak bisa ngomong Richie pas kecil. Jadi Cici, lama-lama jadi JJ. Jadi udah nempel tuh dari kecil. Cici ke JJ, oke lah, masih ya. oke lah, masih masuk lah. Tapi orang sekarang emang lebih kenal JJ. Yang manggil Richie tuh guru doang biasa, guru sekolah. Guru sekolah. Tapi kalau teman-teman lama JJ semua. Oh dari zaman sekolah lu udah JJ? Dari kecil. Dia dari lahir loh. Iya, maksudnya bisa ngomong gitu. JJ. Memperkenalkan dirinya JJ. dulu tuh di sekolahan selalu JJ Selalu gitu. JJ. Oke. Jebolan sebuah apa dulu pencarian bakat ya, band dulu ya. Namanya Dream Band. Dream Band. Pernah nonton gak lo? Nonton, gue suka banget gue. Itu keren banget pada masa itu. Ya. Cuman sayang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Betul. TV-nya juga udah nggak ada. TV-nya juga udah nggak ada, bener. Nah, bro, dari situ kan nggak langsung Govinda atau bahkan nggak langsung Domino kan? Enggak dong. Dari situ dulu, terus sempat sama Rizky yang di Titans. The Titans ya. Terus abis Udah ngulik berarti lo ya? apa? Iya dong. Gue tapi ada cerita lucu soal si Rizky itu. Kenapa dia? Karena gue dulu pernah di musik juga dulu. Oh gitu. Iya, dulu gue sempat juga? jadi wartawan musik lah pada masa itu gitu kan. Rizky itu pertanyaannya sama gue adalah, bro gimana sih numbuhin jambang? Karena dia ternyata gak ada. Sama itu temen gue juga nanya, lu pakai obat apa sih Jay? Gitu. Ada, gue dulu pas SMA juga botak banget. Adalah pakai salah satu minyak gitu. Akhirnya lebat. Gitu. Tapi lu pakai berarti? Sempet Dulu pas SMA. Oh oke. Karena gue polos banget dulu, kayak culun banget ya gitu. Tapi bisa jadi itu emang belum waktunya aja. Iya emang sih? Belum, hormonnya mungkin belum numbuh aja. Iya. Jadi kayak kita ngerasa kok nggak keren gitu nggak sih dulu. Lo pasti nggak pede nih sekarang kalau cukur ya? Iya, bukan nggak pede sih sebenarnya, cuman teman-teman pada kaget karena kayak ngerasa lu siapa bocah banget. Iya benar. Jadi kayak bocah banget gitu loh. Gue sama bini gue juga nggak boleh potong. Oh gitu. Salah satu ini gitu ya. Nah biasanya kalau abis itu pihak perempuan itu bakal ngomel karena berasa gue jalan sama berondong. Iya. Iya enggak sih? Kayak mudah banget, Iya kayak kan? jauh banget. Kayak cepet banget ngurangin gitu terlihatnya gitu ya. Oke, bro. Sampai akhirnya gue inget 2019 Domino sama Om Adri. Bener gak sih? Benar. Studio Palem. Gila. Gue datang soalnya. Masih inget loh. Gue datang. 11 Januari tuh, ulang tahun. Serius? Kalau 11 Januari gue gak ingat. Ulang 2019 tahunnya gue Mas ingat. Adri Subono. Oh iya bener, hari itu ulang tahun, bener. Pas gue rilis itu. Iya bener. Sampai akhirnya gue ingat kalian, kalau kata Om Adri waktu itu, beberapa saat kemudian dijebak untuk jadi opening act. Placebo. Iya. Iya, gila, nggak pede dong gua. Maksudnya band baru Betul. disuruh jadi opening band besar gitu kayak. Placebo loh Ya, gitu. Belum waktunya deh kayaknya kayak gitu. Daripada dibully kan. Jadi mendingan nggak usah deh Om. Gitu sih. Ya kan emang dijebak kan. Dijebak. Niat ya. Ya biarin aja mereka kalau emang kena gitu ya kan. Gua nggak pede, sangat nggak pede waktu itu, gila. Band baru satu single suruh buka Placebo sih, enggak sih. Oke. Banyak yang nggak ngeh soal itu. Tapi oke. Kemudian ganti Govinda, rilis
masih ada lah ya tayang-tayang di TV gitu. Ini kenapa hari ini? Lu keringetan banget. Makanya gue baru mau bilangnya hari ini kenapa? Agak nervous apa gimana nih? Mungkin sih gila gue nervous loh. Gue ceritain deh karir musik gue ya. Hmm. Jadi awal tuh 2004 gue ikut Dream Band, gue mewakili Bandung. Saat itu band gue namanya Ize, ya sama Rizky itu. Ize tuh Rizky, ada Lucky Govinda juga. Setelah berapa tahun gue pindah ke Olive tuh di Aquarius, bikin satu album juga. Setelah itu gue cabut, gue bikin Domino berdua adik gitaris gue sama Mas Adri Subono, itu juga orang yang sangat berjasa buat karir gue. Domino rilis satu album, terus pindah ke Naga Suara, jadi Govinda. Sampai sekarang Govinda di My Music, ya sampai sekarang. Nah, di My Music sendiri lu bukan cuma sebagai artis kan? Ya, itu gue kerja di situ juga sebagai A&R. Awalnya sebagai A&R, sekarang terakhir gue posisinya di Head of Digital Distribution. Oke. Berarti lu kan maksudnya bukan hanya sekedar musisi, tapi lu juga sekarang kayak Karyawan. Oh iya, itu iya. Cuman maksudnya kan lu juga kemudian membantu nyari talent baru gitu kan. Ya itu awalnya sih karena gue sering nongkrong sama bos gue. Mungkin dia ngeliat gue ada taste di musik, punya selera yang oke lah buat nyari talent. Ya akhirnya gue diangkat sebagai A&R saat itu. Oke. Nah, ini gue akan sedikit nyambungin dulu nih karena lagi menarik. Gue sempat baca di berita ketika lo awal bergabung sama PAN, itu ngomongnya adalah soal mau meningkatkan kesejahteraan musisi, pokoknya lebih memperbaiki nasib musisi. Itu terpengaruh nggak sih sama pekerjaan lo sebagai ini A&R? Terpengaruh karena gue tahu info-info di dalam ruang lingkup musisi itu loh, banyak yang curhat, yang harusnya dibayarkan nggak dapet, jadi banyak yang nggak sejahtera lah intinya itu. Nah, oke. Sistem itu karena sistem sih intinya. Nah, mungkin boleh kita buka sedikit kali. Menurut lo apa sebuah sistem di dunia musik Indonesia yang mau lo perbaikin gitu? Ya mungkin dari sistem pembayaran royalti yang tidak sesuai haknya. Jadi kan sekarang manggung membawakan lagu orang tuh emang harusnya membayarkan izin ya. Jadi gue manggung nih bawain lagu lo, itu harusnya Si IO-nya sih sebenarnya yang harus membayarkan si pemakaian lagu itu. Jadi sekarang tuh sistemnya kalian mau bawain berapa lagu, ada lagu orang nggak gitu. Ya udah, ntar pembagiannya ada sih hitung-hitungannya gue. Iya. Tapi itu belum terjadi. Ada sekarang ada yang sudah terjadi tapi belum semua kayak gitu. Belum masif. Mungkin banyak juga yang nggak tahu. Berarti itu terjadi juga di kafe dong harusnya. Iya harusnya. Pihak kafe kan karena itu urusannya commercial act ya, tampilnya untuk apalagi itu. Kafe lagu orang semua kan. Iya betul. Ya itu sih belum terdistribusi dengan benar gitu aja sih. Itu sebenarnya menurut gua apa ya, sesuatu yang harusnya sudah dilakukan sejak lama ya. Iya, di luar sana udah terjadi gitu. Oh oke. Itulah yang kemudian banyak orang bilang ya lu kan lagunya terkenal harusnya kaya, cuma kan ternyata nggak berbanding lurus itu semua. Betul. Oh oke. Harusnya emang kalau di luar tuh lagu hit satu aja gila, udah kaya banget sih artis itu. Di sini belum kayak gitu sih. Oke. Sebagai pencipta dan performersnya ya ada juga gitu ya harusnya. Oke. Dan gue akan tarik sedikit ke arah politiknya nih. Dan menurut lo itu yang akan lo perjuangkan nanti? Ya, gue sebagai musisi pasti ingin mensejahterakan para musisi juga, apalagi musisi daerah ya. Harus kita angkat juga supaya musiknya bisa lebih dikenal luas, apalagi bisa go internasional sih gitu. Oh, I see. Oke. Baru pulang umroh? Yes. Gue pulang umroh langsung drop sakit sampai berapa minggu. Oh, kecapean kayaknya. Oke. Ketularan juga di pesawat mungkin ya, pada bapak-bapak bersin semua sekeliling. Ruangannya sempit begitu ya. Ini gue mewakili netizen di sini. Yes. Itu dalam ini kita akan sedikit julid enggak sih kayaknya? Ini Gue harus minta acara maaf. Gosip ya. Minta maaf dulu nih. Sedikit acara gosip. Tapi karena memang di podcast ini kita memang tidak membahas. Gue udah bilang dari awal kalau gue diundang ke sini gue nggak mau bahas politik-politikan banget lah gitu. Oke. Gimana? Itu sebagai langkah lo dan bini gue, istri
Enggak sih, kalau Berbaikan atau apa? banyak yang nanya kayak gitu Ah, sih. ah. Sebenarnya gue udah pengen umroh tuh dari awal-awal tahun lalu. Oke. Gue ngobrol sama teman gue, gue pengen umroh dong, ngobrol gitu. Tapi keburu kejadian gitu. Oke, tapi berarti plan-nya sudah Plan-nya ada sudah duluan. Oke, dan ini menyebalkan. Kalau bagian sini gue nggak setuju. Cuman banyak orang yang kemudian bilang bahwa lo memanfaatkan kejadian itu kemudian untuk meningkatkan popularitas, terus akhirnya wah kesempatan nih gue terjun di politik gitu. Gue nggak setuju bagiannya. Tapi apa pendapat lo soal itu? Sebenarnya perasaan lo gimana sih digituin? Banyak sih yang kayak gitu ya. Komen-komen di Instagram gue gitu semua rata-rata. Cuman ya enggak sih kalau memanfaatkan itu, sama sekali tidak. Cuman kesempatannya gue baru dapatkan sekarang. Oke. Pas dengan kejadian itu. Nah, keluarga sendiri gimana? Keluarga Mendukung lo nggak untuk terjun ke politik kemudian? keluarga sih sebenarnya ada yang awalnya takut kan. Serius lo ke politik? Sikut-sikutan loh gitu, apa lebih kejam gitu dunianya. Cuman gue bilang enggak lah, selama kitanya lurus, kita niatnya benar, enggak aneh-aneh, insya Allah semuanya aman-aman aja. Akhirnya mereka support. Oke. Dan di kontennya Pan waktu itu gue sempat lihat sempat main kesini ya sama Raffi. Yes. Ya kan? Seberapa besar porsi Raffi untuk lo join ke sini? Itu apakah Raffi juga ikut ngedorong atau lo ada sempat ngobrol nggak sih sama Raffi Gue soal itu? sempet kalau ngobrol sih sempat ya kayak dia support, dia yakin udah lu maju aja gitu. Gue sempat curhat juga kan sama dia. Vi gimana gue maju nih? Udah lu harus maju nih. Kesempatan bagus. Karena Ya, harus lu coba gitu. secara usia di dunia entertainment Raffi lebih inilah ya Iya. pengalamannya Mungkin gitu. dia punya pemikiran lain atau apa. Ah-ah. Ya dia support lah. Intinya udah lu harus gabung nih. Ada kesempatan besar lu harus cobain. Oke. Dan kayaknya pertanyaan buat semua yang gue temuin akhirnya. Kenapa Pan? Kenapa Pan? Maksud gue rasanya untuk lu nggak mungkin Pan doang dong yang datang nawarin. Karena apa ya? Kayak lebih ngeklik aja gitu dari banyak kader-kader mudanya. Kayak menurut gue partai yang paling fresh sih ini sih. Oh ya? Iya, Menurut lu gitu? menurut gue dari global ya, secara global gue tanggap orang-orangnya juga ya banyak juga yang dari dunia entertain gitu loh. Oh, karena kecocokan, Karena itu kecocokan juga aja. mempengaruhi akhirnya. Oke, oke. Karena kan maksudnya kalau di luar gitu ya, beberapa kali kayak temen gue juga dia bilang, lu ngapain sih nge-host podcastnya Pan, aneh banget. Itu kan kayak partai old school banget gitu. Tapi gue beberapa kali ngobrol sama bintang tamu yang ada di sini, ya gue tidak melihat konsep old school itu udah kemudian. udah nggak ada. Sebenarnya old school ya. Iya, maksudnya masyarakat masih melihat Iya. itu loh, gitu loh. Cuman mungkin kemasan sekarangnya agak beda ya. Tapi lu ngerasain gak sih ada jarak sama apa ibaratnya yang lebih senior Enggak, gitu? sama sekali enggak. Hah? Di sini enggak. Karena artis mungkin. Mungkin. Tapi emang gak ada gitu. Enggak ada jarak. Semuanya welcome ke gua, apalagi gua paling baru. Mungkin gua agak telat ya masuknya. Oh iya lo termasuk Terakhir ya. Juni. Enggak, Agustus. Agustus. Wah. Oke, itu udah agak ini. Dan barengan sama Nisha. Bareng sama Nisha. Yang sering jadi tandem gua kalau sosialisasi gitu. Nah, kenapa memilih daerah? Lu daerah mana sih ini ya? Jabar 2. Jabar 2 itu meliputi apa aja? Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Oke, DPR RI. Yes. Ya. Kenapa memilih daerah situ? Karena gua besar di sana juga, gua kuliah di Bandung. Oh, oke. Keluarga juga banyak di sana, istri juga orang Bandung. Oh, jadi bukan asing yang Enggak, bukan ditunjuk asing, gitu loh, bukan ditempatkan sembarangan gitu. Lu ikut memilih juga waktu itu. Daerahnya. Enggak, kebetulan dari Paketum langsung pas saja. Oh, ngasih saran, saran itu, itu. terus cocok. Cocok. Oke. Mungkin kalau gua ditaruh di tempat lain belum tentu tahu culture-nya seperti apa. Kalau ini kan emang gua udah hidup di sana gitu, pernah tinggal lama lah di sana. Oke. Dan dengan kesibukan sekarang, dengan berbagai
apa namanya, kehebohan tadi di media sosial gitu. Nggak, gue pengen tanya gini, karena kebanyakan netizen yang ngomong di media sosial sama yang kenyataan kita temuin di lapangan itu nggak kayak gitu. Betul. Ya nggak sih? Lu pernah nggak sih beneran ketemu ibu-ibu gitu yang ngomel Belum ada. selama Sama turun-turun sekali, ini? ya. Malah semuanya kayak support banget, malah nyiumin gue. Gue lihat sih video-videonya. Nyiumin gue pokoknya. Kalau di komen kan gila-gila banget. Iya. Gila lo masuk politik ngurus istri aja nggak bisa. gitu Ada kan. satu nah itu Ada baru itu gue kan. mau tanya tuh. Gue baru mau tanya apa komen yang lu paling inget dan sempat agak sakit hati. Sedikit Lo lah kan gitu. lihat di postingan PAN tuh banyak banget kan haters ngurus istri. Ya itu sih kayak ngurus istri aja nggak bisa. Gimana mau jadi wakil rakyat gitu ya. Tapi kan sebenarnya gue bisa mempertahankan sebuah keluarga, itu menurut gue suatu prestasi yang luar biasa loh. Yes. Di samping gue pasti mikirin mental anak gue saat itu ya. Gue pengen nanya soal itu Oke, sebetulnya. boleh. Anak lu 2 kan sekarang? Anak gue 2 kembar. Kembar. Ada rencana nambah? Ada dong, 1 lagi. Mau nambah 1 lagi ya. Oke. Waktu kejadian itu kemarin ini, gue yakin sebagai cowok, oke, lu mungkin bisa tough, lu mungkin bisa nahan, tapi kan yang kita pikirin pasti anak. Betul. Di kepala lu apa sih pada saat itu ketika ini ya? Kalau boleh, Ya, kita ngobrolin sedikit soal itu. itu yang kalau buat orang itu masalah berat banget pasti ya. Cuman gue di situ bisa mikir panjang gimana mental anak gue kalau gue sampai pisah. Itu pasti berat banget buat mereka. Jadi gue di situ gue harus ngontrol diri gue, kayak bisa ngobrol tanpa emosi lah. Jadi kalau kita ada masalah tuh nggak boleh pas lagi panas kita bahas tuh, sangat-sangat janganlah. Jadi di situ gue bisa ngontrol, gue ngobrol baik-baik. Ya ke depannya mau gimana nih? Gue yang penting gue beresin dulu nih sama istri gue. Di situ gue bahas juga gimana nih anak kita ke depannya kalau kita sampai pisah gitu. Oh, oke. Kalau boleh gue simpulkan dari penjelasan yang pendek barusan, lu fokus ke what next-nya Iya dong. instead of what just happened gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang malah ya makin harmonis gue. Gue lihat Shanas berapa kali ikut turun ya, Ya. nemenin. Ntar juga gitu pasti bakal gue ajak lagi. Syukur, oke, gue ikut mendoakan semuanya lancar, Amin. baik-baik aja. Nah, kemudian menurut lu ketika lu nanti nih, gue masih mau ngomongin soal anak. Ketika lu nanti akan sibuk nih ya, Ya. mudah-mudahan terpilih ya, Amin ya Allah. lolos gitu, lu akan sibuk. Ngebagi waktu menurut lu gimana nanti? Ada anak nih masih yang butuh papanya banget gitu. Sebenarnya yang gue lakukan selama ini juga sibuk-sibuknya juga. Gue setiap hari ketemu tuh kayak sebelum kantor sama pulang kantor. Kalau sama anak ya. Oh iya, Jadi ya, pada udah dasarnya maksudnya udah pada dasarnya udah akan seperti itu lah. Kalau gue sibuk pun ntar insya Allah terpilih ya pasti kurang lebih sama lah. Nah iya, banyak kan orang yang kayak ngerasa "Oh, nanti kan sibuk apa semua segala macam. Ya emang orang-orang yang nanti atau terpilih jadi wakil rakyat itu anggota DPR RI ataupun DPRD, emang kemarin-kemarin nggak kerja gitu ya? Iya. Iya juga sih. Gue bukan pengangguran gitu sebelumnya. Iya juga. Mungkin orang mikirnya gitu kali, gue nggak punya kerjaan. Iya. Banyak yang memandang sebelah mata. Karena aktifnya orang kan lihatnya cuma dari Instagram gitu loh. Orang nggak tahu kalau lu setiap hari emang day to day lu kerja. Gitu ya. Kantoran, orang kantoran bener. Itu menarik sih menurut gue, kayak iya juga ya gitu, nggak ngeh. Oke. J, Yes, usia sekarang 40 ya? 40. Apa momen menurut lo yang the biggest achievement, momen pencapaian terbesar buat lo? Kalau buat kehidupan gue punya anak langsung 2 yang lucu-lucu banget itu. Momen yang luar biasa. Kalau untuk band sendiri, buat karir ya gue bisa rekaman 2 kali di Abbey Road. Itu salah satu impian sih. Iya, banyak banget ya yang Banyak pengen banget. ke situ. Oke. Tapi anak nggak ada yang ngalahin nih. Gak ada yang Tiba-tiba ngalahin, nomor 1. dapat langsung bonus 2. Lucu-lucu. Sorry, anak sekarang usia berapa?
3 tahun, ntar Januari 4 tahun. Oke. Berarti belum inilah ya apa namanya belum kena dampak media sosial, mereka belum bisa ini. Cuman ya itu harus Tapi pasti suatu saat dia akan tahu. tahu. Betul. Itu harus dijaga banget nggak sih? Lu mau ini nggak sih, gue soal nanya kalau yang udah punya anak tuh tips gimana sih ngedidik anak soal media sosial ini menyebalkan nggak sih? Ya kalau umuran anak gue sih belum sampai ke sana. Tapi maksudnya kecanduan pada gadget. Oh, kecanduan sih udah mulai deh. Gua agak repot juga nih. Setiap pagi nonton reels TikTok. Paling tapi gua harus kontrol kontennya emang sesuai dengan usianya. Kan ada kalau YouTube juga ada YouTube Kids. Jadi jangan sampai dia bisa buka Instagram juga agak bahaya, TikTok juga agak bahaya sebenarnya. Jadi kita harus bener-bener kontrol si explore-nya itu apa aja gitu. Jadi ya justru tanggung jawabnya adanya di orang tua lah ya. Jangan ya gimana nih Jangan media dibiarin sosialnya. aja gitu, jangan dibiarin megang handphone tuh bahaya sebenarnya. Oke. Halo, saya JJ Richie Ismail. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pan TV. Ketika lu memutuskan untuk akhirnya masuk politik nih, mempertimbangkan modal nyalek itu nggak sih? Karena kan kalau orang umum ya, kita yang tidak tahu politik sebelumnya kayak gue gitu nanya, oh dia masuk politik banyak duit nih berarti ini. Orang selalu berpikirnya seperti itu. Nah, tapi kan di beberapa orang lain juga mikirnya, oh iya makanya dia masuk politik mau nyari duit. walaupun nih gue udah pernah ngobrol sama Pasya, dia bilang adalah nggak ada, duit gue banyak kan habis di sini. Karena kalau Pasya kan udah jadi ya gitu, kita bisa lihat. Nah, lu kepikiran gak sih kayak soal modal nyalek apa segala macam itu waktu awal-awal? Ya kalau modal udah tahu pasti akan besar ya. Cuman kalau kita, alhamdulillah kalau sebagai seorang artis atau seniman pasti lebih dikenal, jadi tidak butuh mungkin untuk mengenalkan lebih jauh gitu. Kan banyak yang Untuk apa maksudnya ini yang pertama nih ya, pertama supaya dikenalnya supaya dulu dikenal ya. kan orang awareness-nya butuh biaya dong harusnya. Lu udah kebantu di situ. Di situ udah kebantu, jadi saya mengikis sedikit lah. Oke. Tapi itu juga bukan mengikis banyak ya. Sebenarnya modal buat nyalakin ini besar sih. Apalagi dari apa? Kalau kita bikin struktural itu lumayan. Ya, Mungkin lu udah tahu juga. Makanya kan banyak yang banyak orang yang akhirnya berpikiran bahwa ketika orang habis jadi caleg itu ya makanya nyari duit tuh mereka tuh gitu loh. Padahal ya dari beberapa orang yang gua ajak ngobrol, Pasya, Mas Eko gitu, yang udah senior ya. gitu ya, mereka semua jawabannya sama. Selama milih jadi artis, Teh Desi juga bilangnya, kalau milih jadi artis sama jadi caleg, ya duitnya beneran jadi artis lah sebenarnya. Tujuannya ya emang cuman buat ya memang mau ada tujuan tadi ngelayanin tadi gitu. Lain rakyat. Oke, lu tadi udah jawab soal kenapa lo akhirnya mau untuk masuk politik ngebantu musisi. Ya. Sekarang ketika lu sudah mulai meresmikan gitu ya, resmi sebagai caleg, udah ada nggak sih teman-teman musisi yang datang terus kayak, gue nitip ini, aspirasi gue kayak gini. Belum sih, sekarang gue belum ketemu teman-teman, jadi lebih banyak di Bandung. Karena sibuk turunnya. Sibuk, jadi belum. Gitu. Tapi menurut gue Pasti banyak ntar, pasti banyak. Pasti banyak, karena mereka butuh channelnya kan. Lu bisa bantu salurin ini nggak gitu loh, gue butuh ini nih gitu. Mungkin lu bisa perlu buka tuh ya, ibaratnya kayak forum diskusi lah sama teman-teman gitu. Ya harus. Jadi kayak gue sosialisasi lah, jadi mereka tuh banyak yang kecewa ya sama politisi-politisi karena aspirasinya itu nggak nyampe. Ya di sini gue pengen ngebenerin hal itu aja, jadi yang tidak puas menjadi puas gitu aja sih. Oke, tapi ngomongin soal aspirasi yang nggak nyampe, sekarang nih di netizen tuh merasa bahwa kan kita udah mendekati pilpres, salah satu yang lagi rame juga. Mereka bilang, nih gimana nih pilpres yang didukung sama PAN, which sama lu juga gitu kan. Kenapa lu tiba-tiba nunduk?
dibilangnya adalah apaan, nggak jelas, nggak punya visi misi, tidak menyalurkan aspirasi, isinya joget, Joget. gemoy. Oke gas, tambah 2 torang gas. Ya kan? Gue sering tuh. Lu juga bikin lagi konten gitu. Nah, itu loh, itu pertanyaan netizen. Ini pertanyaan umum netizen adalah apa-apaan sih, kenapa joget-joget doang kalian? Ya menurut gue sih nggak masalah ya, karena ini juga belum mulai loh, belum mulai masa kampanye, ini juga baru awal, jadi jangan kaku amat lah gitu. Oh iya. Jadi lu mau joget, ya jadi politik ya bikin seneng aja dulu. Pesta, namanya juga kan pesta. Pesta demokrasi. Demokrasi. Oh iya memang belum masuk kampanye Belum, sebenarnya. belum. Jadi bebas tuh. Ntar kan pasti ada lah debat, visi misi, pasti akan ada waktunya. Kalau sekarang sih menurut gue sih sah-sah aja mau. Justru sekarang kalau ngomongin visi misi dan Iya, lain-lainnya malah kampanye Malah kan. kampanye nggak boleh. Oh iya juga ya. Makanya ya udah joget-joget Joget dulu. aja, sah-sah aja. Malah lebih fun dong. Iya. Gue aja sampai tiap hari tuh bikin konten. Karena mudah diterima gak sih Iya, konten kayak untuk gitu? sekarang jadi orang lebih aware-nya lebih dapat. Kalau hal-hal yang terlalu kaku sih masih susah ya. Buat gue sih gitu. Oke. Nah, apa dari pengalaman lo sebagai seorang musisi yang kemudian memang in charge di industrinya Ya. yang menurut lo bakal kepake banget nanti sebagai seorang politisi? Ya itu mungkin penyaluran ya. Kalau dulu kan memang susah untuk musisi bersentuhan langsung sama wakilnya pemerintahan gitu. Ya mungkin di sini gue saatnya buat jadi jembatan aja sih itu. Oh, oke, menjadi jembatan. Ya, ibaratnya lebih gampang lah Iya, mereka untuk ngontek, bro, ada kondisi kayak gini-gini nih. Oke, siap. Kalau begitu lo lagi ada rencana apa lagi hari ini? Gue denger mau siap turun dapil lagi. Hari ini langsung ke Bandung naik bus. Oh, naik us. Oke, ya sudah kalau begitu, brother. Thank you banget Thank you. untuk waktunya. Amin. Terima kasih. Tadi Jabar berapa? Jabar 2, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Oke, kalau gitu. JJ nomor 2. JJ nomor 2. Dapatnya 2 juga lo ya, keren juga. Nomor 2, Presiden 2, Partai 12. Oke kalau gitu. Ya, sekali lagi thank you banget Thank you banget. untuk waktunya, sehat-sehat selalu. Semoga semua doa baik yang diucapkan terkabulkan. Amin. Oke kalau gitu teman-teman, thank you udah nonton obrolan santai gue sama JJ hari ini di Pansos Podcast di Pan TV. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.